teman-teman, bantu channel ini berkembang ya, subscribe dan jangan lupa klik like and share video ini. Terima kasih dan selamat mendengarkan. Beban ke-181. Brian baru saja pulang dari kantor, sengaja mampir ke butik milik istrinya, Ara. Begitu tiba di depan butik, ia langsung turun dari mobil. Penampilannya yang gagah dan berwibawa membuat para pengunjung yang sedang asyik melihat-lihat pakaian di butik tersebut memusatkan perhatian padanya. Namun Brian tetap bersikap santai dan tenang, seolah mata kagum yang tertuju padanya sudah menjadi hal yang biasa baginya. Setelah menyapa pegawai yang dikenalnya, Brian mengetok pintu ruangan Ara yang berada di belakang butik. Terdengar sahutan dari dalam. "Silakan masuk." Begitu ia membuka pintu dan masuk, ia melihat istrinya tengah fokus dengan kertas sketsa di atas meja kerjanya. Hijab panjang Ara yang berwarna cerah menambah kecantikan wajahnya yang sedang serius. Brian berdiri memandangi istrinya yang tampak begitu cantik dalam kesibukannya. Seolah tak menyadari kehadiran suaminya, Ara terus menggoreskan pensil di atas kertas, menciptakan sketsa gaun yang akan dijual di butiknya. Brian tersenyum melihat keuletan dan ketekunan Ara dalam mengurus butik miliknya itu. Diam-diam, Brian mendekati Ara dan mengecup keningnya dengan lembut. Ara tersentak kaget, namun kemudian tersenyum melihat wajah suaminya yang mencintai. "Kamu membuatku terkejut, Bri," ujar Ara sambil mengusap wajah Brian. "Maaf, sayang, aku hanya ingin melihatmu bekerja. Kamu begitu cantik dan terlihat sangat serius," sahut Brian sambil tersenyum manis. Keduanya kemudian tertawa bersama, menikmati kebahagiaan dalam menjalani hidup bersama, saling mendukung satu sama lain dalam mencapai impian mereka. "Kamu sudah pulang dari kantor, pukul berapa sekarang?" Ara terkejut ketika melihat jam dinding yang ternyata sudah menunjukkan pukul 5 sore. Dia tidak menyangka sudah menghabiskan waktu begitu lama berkutat dengan kertas sketsanya yang berserakan di meja kerjanya. Ara berdiri setelah menyimpan desain gaun baru yang dibuatnya ke dalam laci. Lalu mengambil segelas air putih dari meja samping dan memberikannya pada Brian. "Kamu pasti capek, kenapa nggak langsung pulang, malah kesini dulu?" ucap Ara dengan suara manja sambil mengusap wajah suaminya yang tampan. Wajah Ara memancarkan kebahagiaan dan rasa cinta yang mendalam kepada Brian. Brian merangkul pinggang Ara, menatap matanya yang penuh kasih sayang. "Aku sedikit lelah dan ingin mendapatkan pelukanmu, sayang," jawab Brian dengan senyuman lembut. Aroma parfum Brian yang memenuhi ruangan itu membuat Ara merasa hangat dan nyaman. Ara memeluk Brian erat, merasakan detak jantung suaminya yang berirama dengan hatinya. "Terima kasih sudah selalu ada untukku," bisik Ara di telinga Brian. Ia bersyukur Brian yang menjadi suaminya, lelaki yang Allah pilihkan untuknya. Andai yang dinikahinya lelaki yang dia inginkan, seperti Andre, apakah dia akan merasakan kenyamanan seperti ini juga? Brian menggelang pelan, tatapan matanya penuh kehangatan. "Terima kasih saja tidak cukup, sayang," ucapnya lembut. Brian melepas pelukan dari Ara, matanya masih terpaku pada wajah cantik wanita itu. Ada semacam keinginan yang membara di kedalaman pandangannya. Perlahan, jemari Brian terangkat dan mengusap lembut bibir Ara. Rasa haru dan rasa syukur bercampur menjadi satu, membuat jantung Brian berdebar kencang. "Boleh aku merasakannya?" ucapnya pelan, seolah tak ingin mengusik keheningan di antara mereka. Sebelum Ara bisa menjawab, bibir keduanya telah bersentuhan dengan lembut. Keduanya sama-sama merasakan kehangatan yang baru pertama kali mereka alami. Meski awalnya sedikit kaku, namun insting liar Brian segera menguasai keadaan. Ia mulai bermain dan menikmati bibir kenyal serta lembut istrinya dengan penuh gairah. Ara merasakan desiran listrik yang mengalir di sepanjang tubuhnya, mengejutkan setiap saraf yang tersentuh oleh bibir Brian. Pernikahan mereka telah membawa mereka ke momen intim yang tak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Di tengah kehangatan bibir mereka yang saling beradu, Brian dan Ara tenggelam dalam ekstase cinta yang melampaui kata-kata. Saat itu juga, suasana romantis yang tengah menyelimuti ruangan kerja Ara seketika lenyap bersamaan dengan suara ketukan pintu. Saling menatap, Brian dan Ara langsung menyadari bahwa kedua bibir mereka masih bergantungan. Cepat-cepat mereka melepas ciuman yang belum sempat usai. Namun, sebelum sempat mengatur nafas, tiba-tiba terdengar lagi ketukan di pintu yang membuat keduanya terlonjak kaget. Secepat kilat, Ara mendorong Brian hingga suaminya itu hampir terjungkal ke lantai. Brian memegang dadanya yang terasa sesak, masih mencoba mengatur nafasnya yang tercekat. "Sayang, aku suami kamu loh," ucap Brian, dengan nada kaget dan heran melihat reaksi Ara yang seolah menganggap mereka sedang melakukan sesuatu yang tidak pantas. Maaf, Bray," ucap Ara dengan ekspresi menyesal yang terpancar jelas di wajahnya. "Aku kaget, takut ada yang melihat kita." Ara kemudian mendekati Brian dengan niat memeluk suaminya itu, namun belum sempat melingkarkan tangan. Terdengar ketukan di pintu kembali. Suara itu semakin keras dan terdengar terburu-buru. "Buat Sora, ada keadaan darurat? Mohon keluar segera," teriak suara dari luar pintu yang membuat keduanya langsung bergegas mengatur posisi dan pernapasan mereka. Brian dan Ara saling pandang, mengecek penampilan satu sama lain sebelum akhirnya menghela nafas panjang dan membuka pintu. "Ada apa Mbak Ayu?" tanya Ara melihat kekhawatiran di wajah asistennya itu. "Itu Bu, klien yang memesan seragam bridesmaid kemarin, ingin gaunnya selesai lusa, Bu, dan juga mereka minta 5 lagi gaun tambahan, sementara kita tidak punya kain lagi di gudang," ucap Ayu.
Ara menghela nafas panjang, dia pikir memang terjadi sesuatu yang buruk. Mbak sudah kasih tahu mereka kalau kita sudah tidak punya bahan lagi. Ayu mengangguk. Sudah, Bu, tetapi mereka tidak mau tahu. Mereka sudah menyerahkan sepenuhnya sama kita. Ara menatap Ayu dengan sedikit kebingungan, kedua alisnya berkerut. Baiklah, kita harus mencari cara untuk mengatasi situasi ini. Ucap Ara sambil berusaha meredakan kekhawatiran yang terpancar dari wajah Ayu. Ayu menunduk. Saya sudah mencoba menghubungi beberapa supplier, tetapi mereka juga kehabisan stok kain yang sesuai dengan keinginan klien. Ungkap Ayu dengan suara yang bergetar. Ara meremas bajunya dan menghembuskan nafas panjang. Baiklah, kita harus menemukan solusi secepatnya. Kita tidak bisa mengecewakan langganan kita. Ayu, coba hubungi supplier lain dan temui mereka langsung jika perlu. Ayu mengangguk. Baik, Bu, saya akan melakukannya segera. Ara berdiri dari kursinya dan mulai berjalan keluar ruangan. Bri, kamu mau pulang dulu? Apa mau tunggu di sini? Aku mau coba berbicara dengan klien dan menjelaskan situasi ini. Semoga mereka bisa mengerti. Brian menggelang. Kamu sibuk saja, aku bisa nunggu di sini. Ucap Brian sambil mengeluarkan ponselnya dan berjalan menuju kamar mandi. Sementara itu, Ara menghubungi klien tersebut dan berusaha menjelaskan dengan sebaik mungkin mengenai situasi yang dihadapi. Namun, klien terus bersikeras dan menuntut agar permintaan mereka dipenuhi. Ara merasa frustrasi, tetapi tetap berusaha sabar karena mereka merupakan pelanggan tetap di butiknya. Sementara itu, Ayu berkeliling kota, menemui beberapa supplier dalam upaya untuk mendapatkan kain yang dibutuhkan. Setelah berjam-jam mencari dan bernegosiasi, akhirnya Ayu menemukan seorang supplier yang memiliki stok kain yang cukup. Ayu segera menghubungi Ara. Bu, saya menemukan supplier yang memiliki kain yang kita butuhkan. Kita bisa memulai pekerjaan tambahan itu segera. Ara tersenyum lega. Terima kasih, Ayu. Kamu telah bekerja keras. Sekarang kamu istirahat saja, tidak usah balik ke butik. Tak lama Brian keluar dari kamar mandi, melihat Ara yang telah tersenyum ia pun ikut tersenyum lega dan menghampiri istrinya. Bri, panggil Ara yang langsung melompat ke pelukan Brian. Brian. Brian baru saja keluar dari kamar mandi dengan handuk tergantung di lehernya. Ia terkejut melihat Ara sudah duduk di sofa dengan senyuman lega di wajahnya. Melihat hal itu, Brian pun ikut tersenyum dan menghampiri istrinya. Bri, panggil Ara dengan lembut, lalu melompat ke pelukan suaminya tanpa ragu-ragu. Dengan sigap, Brian menangkap tubuh Ara dan menggendongnya hati-hati. Senyumnya lega banget, masalahnya sudah kelar ya? Tanyanya penasaran. Ara mengangguk sembari memeluk leher suaminya erat. Ini pertama kalinya aku menghadapi masalah seperti ini, aku sempat panik. Gimana kalau nanti ada masalah besar? Kayaknya aku langsung pingsan deh. Keluh Ara tersenyum hambar. Brian tersenyum, lalu menatap mata Ara penuh kelembutan. Ada aku di sini, siapa yang izinkan kamu pingsan? Ujarnya berusaha menenangkan. Ara menunduk menatap ke arah mata Brian yang juga menatapnya. Tatapan lembut Brian mengingatkan Ara dengan adegan yang tadi mereka lakukan. Seketika wajahnya memerah, ia membuang muka dan langsung turun dari pelukan Brian. Sedangkan lelaki itu tersenyum dengan kerlingan genit, seakan tahu apa yang dipikirkan istrinya. Brian menarik tangan Ara dengan lembut, seakan ingin segera pergi dari tempat itu. Oke, karena urusan kamu sudah selesai, saatnya kita pergi. Ucapnya sembari menyambar ponsel dan tas milik Ara. Mereka berjalan keluar bersama, langkah kaki mereka seirama. Mau makan di luar, enggak? Tanya Ara. Suasana hatinya mulai membaik setelah melihat Brian yang begitu peduli padanya. Brian menggeleng, lalu menjawab dengan senyum manis. Aku ada janji makan malam dengan partnerku. Kamu temani, ya? Ucapnya sambil menatap mata Ara yang menyipit. Ara melihat ke arah tangan Brian yang masih menggenggam tangannya, lalu menatap wajah pria itu dengan perasaan bercampur aduk. Entah apa yang ada di pikirannya, dia memilih untuk diam dan menikmati perhatian Brian padanya. Ketika mereka sampai di mobil, Ara melihat sebuah tas belanja dari merek terkenal di kursi belakang. Rasa penasarannya semakin memuncak. Itu, apa? Tanya Ara sambil menunjuk ke arah tas tersebut. Brian tersenyum misterius sebelum menjawab. Itu hadiah untuk partnerku. Aku ingin mendapatkan kesan baik di hadapannya. Ucapnya dengan penuh semangat, membuat Ara semakin penasaran dan tak sabar untuk bertemu dengan partner yang Brian sebut. Siapa, dia? Istimewa sekali kayaknya, dari mereknya, sudah pasti partner itu perempuan. Ara membatin keras dalam hatinya. Brian melirik Ara yang terdiam, ia melajukan mobil dengan senyuman yang tak pudar di wajahnya. Melihat ini, Ara semakin cemberut, ia yakin, orang yang Brian temuin pasti bukan orang biasa. Bab ke-182. Ara merasa tidak nyaman ketika turun dari mobil, matanya kelingat-celinguk memperhatikan lingkungan sekitar. Hotel bintang 5 yang megah ini menjadi tempat pertemuan Brian dengan salah satu partnernya. Ara bertanya-tanya, siapa sosok istimewa yang akan mereka temui? Eyo, ajak Brian sambil menggenggam tangan Ara, tak lupa membawa kantong belanja berisi hadiah mewah untuk kliennya tersebut. Kamu yakin mau ketemu klien di jam segini, di hotel, dan melihat dari hadiah yang kamu beli, dia perempuan, kan? Tanya Ara dengan rasa penasaran yang memuncak. Brian mengangguk santai, seolah tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Setelah menerima card luck dari resepsionis, ia berjalan menuju lift dengan langkah pasti. Tenang saja, sayang. Jangan terlalu tegang. Ucapnya sambil menepuk bahu Ara yang tampak gugup. Ara memicingkan matanya, merasa ada yang tidak beres dengan situasi ini.
Namun, ia memutuskan untuk tetap mengikuti Brian. Mereka berdua masuk ke dalam lift dan Brian menekan nomor lantai tempat tujuannya. Ketika pintu lift terbuka, mereka langsung berjalan menuju sebuah ruangan yang ternyata sebuah kamar yang luas dan mewah. Melihat kondisi kamar yang penuh dengan taburan mawar merah, Ara langsung mengepalkan tangannya. "Mana partner kamu, Bri?" "Ketemuannya di kamar." "Yang benar saja kamu!" teriak Ara dengan nada marah dan penuh kecurigaan. Brian memijit kepalanya, lalu menarik tangan Ara hingga keduanya jatuh ke atas kasur berukuran besar itu. "Kamu terus saja memanggil namaku, dibanding Azam aku bahkan lebih tua. Kamu dengan entengnya menyebut namaku?" Sambil berbicara, Brian menekan Ara di bawahnya, mengunci pergerakan istrinya itu sehingga tak bisa memberontak. Ara merasa jantungnya berdegup kencang saat tiba-tiba Brian menahan kedua tangannya. Ia mencoba untuk melepaskan diri, namun pegangan Brian terlalu kuat. Wajah Ara memerah karena marah. "Jangan pikir kamu bisa membujuk aku dengan cara seperti ini, katakan, siapa perempuan yang mau kamu temui, jangan macam-macam kamu." Ucap Ara dengan nada mengancam, matanya menyipit tajam. Brian tertawa gemas melihat reaksi istrinya yang marah. Ekspresi wajahnya terlihat jahil dan mengejek, membuat Ara semakin geram. "Sudah begini, masih saja berani mengancam. Benar-benar perempuan pemberani, dan aku menyukainya," ujar Brian sambil tersenyum nakal. Ara merasa seolah-olah tubuhnya membakar panas karena marah. "Aku mau tahu siapa perempuan itu, dan jangan coba-coba berbohong padaku," tegas Ara, sambil terus berusaha melepaskan tangannya dari cengkeraman Brian. Brian melirik Ara dengan tatapan yang lembut, lalu dengan perlahan melepaskan pegangannya. "Baiklah, jika kamu ingin tahu, perempuan itu adalah," ucap Brian sambil berhenti sejenak, membuat Ara semakin penasaran dan cemas. Brian tersenyum tipis, melepas kungkungannya dari pinggang Ara yang mungil. Dalam gerakan cepat, ia mengambil tas belanja yang ia bawa sejak tadi dan menyerahkannya pada Ara. "Ambil," ucapnya lembut. Ara mengerutkan kening, merasa heran dengan sikap Brian yang tiba-tiba. "Bukannya ini hadiah buat partner makan malam kamu?" tanyanya polos. Brian mengangguk, matanya memancarkan kebahagiaan. "Buka dan pakailah, aku ingin melihat kamu memakainya," ucapnya dengan nada penuh harap. Ara merasa ragu, namun rasa penasarannya lebih besar. "Tapi," Brian tersenyum manis, mencubit pipi Ara gemas. "Pakai sayang, aku gemes banget sama bibir kamu yang imut ini. Dari tadi cerewet mulu, kalau terus membantah, aku bikin bengkak itu bibir sampai nggak bisa bicara kamu," ucapnya dengan senyuman menggoda. Ara tersipu malu, menundukkan kepalanya. Dalam hati, ia merasa bingung dan bahagia, mengetahui bahwa Brian ternyata memberikan hadiah itu untuknya. Dengan gemetar, ia membuka tas belanja tersebut dan menemukan sebuah baju yang membuat Ara tercengang. Ara tak bisa menyembunyikan rasa kagetnya saat menggenggam lingerie merah pekat yang sangat minim dan tipis tersebut. Bahannya begitu tipis, hingga membuatnya ragu apakah benda ini pantas disebut pakaian. "Bri, benda mengerikan apa ini?" tanya Ara, masih dengan wajah tercengang yang membuat Brian semakin tak sabar. "Pakailah, aku ingin melihat istri tercintaku memakainya," ucap Brian, berdiri berpangku tangan dengan mata fokus pada Ara. "Kamu serius?" tanya Ara, tidak percaya bahwa suaminya benar-benar ingin melihatnya mengenakan pakaian tersebut. "Yakin?" tanya Ara sekali lagi, mencoba memastikan bahwa Brian sadar akan permintaannya. Brian mengangguk dengan mantap, menunjukkan bahwa ia benar-benar ingin melihat istrinya mengenakan lingerie tersebut. Merasa tidak ada pilihan lain, Ara menghela napas panjang dan mulai melepaskan hijab yang ia kenakan saat ini. Matanya masih terus menatap lingerie merah pekat itu dengan ragu, namun ia tahu bahwa suaminya akan kecewa jika ia tidak memakainya. Dengan hati-hati, Ara mulai mengenakan lingerie tersebut, merasa aneh dengan bahannya yang tipis dan minim. Ketika Ara akhirnya mengenakan lingerie tersebut, wajah Brian tersenyum lebar. Senyum itu adalah bukti bahwa ia puas dengan penampilan istrinya. Namun, Ara masih merasa canggung dan tidak nyaman, berharap suaminya segera mengakhiri keinginannya yang aneh ini. Brian menatap Ara dengan takjub, matanya memancarkan rasa terpesona. "Kamu benar-benar mengejutkan, sayang. Aku pikir kamu akan memakainya di kamar mandi, tapi kamu langsung melepaskan pakaian di sini. Benar-benar menguji kesabaranku, ya?" ucap Brian sembari menatap Ara dengan tatapan lapar. Ara merasa sangat malu dan canggung, dengan cepat ia menutupi paha dan dadanya yang terbuka. Kulit putih Ara begitu kontras dengan lingerie merah yang ia kenakan. Ia menundukkan wajahnya. "Aku malu," ucap Ara lirih. "Malu kenapa? Kita suami istri," ucap Brian, melangkah mendekat dengan nafas mulai berat. Sudah lama sekali ia menantikan waktu seperti ini. Brian tersenyum lebar, berusaha membuat Ara merasa lebih nyaman. Ara merasa perasaan malunya mulai mereda, meski hatinya masih berdebar. Ia mengangkat wajahnya, menatap suaminya dengan penuh kepercayaan. "Aku tahu, sayang. Tapi ini pertama kalinya aku mengenakan sesuatu seperti ini," ucap Ara, merasa jujur adalah cara terbaik untuk mengatasi rasa canggungnya. Brian mengerti perasaan istrinya, ia mengulurkan tangan untuk menggenggam tangan Ara. "Aku tahu ini mungkin aneh bagimu, tapi percayalah, kamu sangat cantik dan menawan dengan itu," puji Brian, matanya bersinar dengan kasih sayang. Mendengar pujian suaminya, Ara mulai merasa lebih percaya diri. Ia mengangguk pelan, kemudian melangkah maju untuk mendekat Brian. Keduanya tersenyum, saling menatap, menyadari bahwa malam ini akan menjadi malam yang istimewa dan tak terlupakan. Brian menatap Ara dengan senyuman menggoda, tangannya perlahan meraih dagu istrinya itu.
Dengan lembut, ia mengecup bibir Ara yang sebelumnya telah ia rasakan. Sensasi manis dan deburan adrenalin yang ia rasakan membuatnya semakin ketagihan. Ara merasakan tubuhnya menegang, ada sesuatu yang aneh terjadi pada dirinya. Rasa panas yang menjalar seiring sentuhan Brian pada kulitnya semakin menjadi jati. Tanpa melepaskan ciuman mereka, Brian menggendong Ara dan membawanya ke ranjang. Ara terbaring dengan Brian menindihnya, dan tiba-tiba saja Brian merobek lingerie yang baru saja Ara kenakan. Belum genap setengah jam lingerie itu melingkar di tubuh Ara, kini sudah menjadi serpihan kain. Suara sobekan itu membuat Ara terkesiap, namun dalam hati ia merasa ada sensasi yang tak bisa dijelaskan. Tubuh Ara melengkung tak menentu, meresapi setiap sentuhan dan kecupan yang diberikan Brian. Pada saat itu, tak ada kata yang terucap di antara mereka, hanya suara desahan dan hembusan napas yang saling terjalin, menciptakan harmoni tak terlupakan dalam kehidupan baru mereka. Pagi yang cerah menyambut matahari terbit, Brian sudah terjaga sejak subuh. Ia segera mandi dan berdandan rapi, menyiapkan diri untuk menghadapi hari yang indah. Setelah itu, ia menyiapkan sarapan pagi untuk Ara, sang istri tercinta, yang masih tertidur lelap. Senyum puas tak henti-hentinya menghiasi wajah tampan Brian. Bagaimana tidak, semalam ia berhasil menunjukkan keperkasaannya sebagai suami. Ia merasa seperti serigala lapar yang menggempur Ara habis-habisan, mengeksplorasi setiap inci tubuh wanita yang telah menjadi miliknya sepenuhnya. Bahkan ketika Ara menjerit memohon ampun, ia semakin bersemangat menanamkan benihnya di rahim sang istri, berharap salah satu dari jutaan anak kecobong yang ia lepaskan akan menjadi seorang putri kecil yang cantik dan pintar kelak. Dengan hati berbunga-bunga, Brian menatap piring, gelas, dan peralatan makan lainnya di atas meja. Aroma hidangan yang lezat mulai menyebar ke seluruh ruangan, mengundang selera makan siapa saja yang menciumnya. Tak lama kemudian, Ara pun terbangun dari tidurnya dan mengendus aroma sarapan yang menggoda. Amem, makanan apa itu baunya enak sekali? Tanya Ara sambil mengusap matanya yang masih mengantuk. Aku menyiapkan sarapan spesial untukmu, istriku. Jawab Brian dengan penuh semangat. Aku harap kamu suka. Ara menatap Brian dengan senyuman lembut yang menghiasi wajah cantiknya. Dengan perlahan, ia mencoba untuk bangkit dan duduk, namun seketika itu juga wajahnya berkerut kesakitan. Tubuhnya terasa remuk dan seakan-akan baru saja habis dipukul berkali-kali. Serius, demi Allah, Brian, kamu mau membunuh aku, ya? Ucapnya sambil meringis kesakitan. Brian malah tersenyum mendengar keluhan Ara. Ia menunjukkan kepeduliannya dengan segera membantu Ara bangun dari posisinya. Itu tandanya suami kamu perkasa, sayang. Kalau kamu mau lagi, aku masih sanggup, kok. Ucapnya sambil mengangkat kedua alisnya secara menggoda. Ara menggelang cepat, menolak ajakan suaminya. Enggak dulu deh, ini masih perih banget. Keluh Ara sembari merasakan sakit yang masih dirasakan. Bantu aku ke kamar mandi, ya. Dengan perlahan, Brian menopang tubuh Ara yang masih lemah dan membantunya berjalan menuju kamar mandi. Di dalam hati, Ara merasa bersyukur memiliki suami yang penyayang dan penuh perhatian seperti Brian. Meski begitu, ia berharap ke depannya, mereka bisa lebih berhati-hati dalam mengekspresikan cinta mereka satu sama lain agar tak terjadi hal yang menyakitkan seperti ini lagi. Bab ke-183. Beberapa hari berlalu dengan damai, tanpa ada masalah yang muncul. Namun, Hansa mulai merasa kesepian. Selama ini, Gio selalu datang mengganggunya. Tetapi beberapa hari terakhir ini, komunikasi dengan laki-laki itu nyaris tak ada. Entah itu di sekolah, maupun lewat telepon. Sementara itu, hubungan Hansa dengan Amel kini tampak lebih berjarak. Mereka bersikap seperti dua orang asing yang baru saja berkenalan, tanpa perasaan yang terlalu rumit. Suatu hari di kelas, Amel duduk bersama teman-teman barunya sambil bergosip tentang kehidupan para murid di sekolah. Dengan nada mengolok-olok, Amel berkomentar. Kalian sadar gak sih? Si Gio berandalan itu kayaknya udah diulti sama orang tuanya. Hansa deh, buktinya dia udah gak gangguin Hansa lagi, kan? Udah aku bilang dari awal, mereka itu gak cocok. Hansa saja yang sok-sokan belain dia, nyatanya, dijauhin juga. Hansa yang awalnya tak menanggapi, lama-lama panas juga, karena Amel terus bicara seakan orang tuanya, membatasi pertemanannya hanya dengan orang kaya. Amel terus mengejek, tanpa memperdulikan perasaan Hansa yang sebenarnya tidak tahu apa-apa tentang keputusan Gio yang menjauhinya. Wajah Hansa memerah, emosinya mulai memuncak. Sementara itu, teman-teman lain di kelas hanya tertawa dan mengejek, semakin menambah rasa sakit hati Hansa. Tetapi Hansa mencoba menahan diri, tidak ingin membalas Amel dan teman-temannya dengan cara yang sama. Dalam hatinya, Hansa merasa tersudut dan sangat terluka. Dia merasa Amel tidak berhak menghakimi hubungannya dengan Gio atau mengatur siapa yang boleh atau tidak boleh berteman dengannya. Hansa menatap Amel dengan tajam, tangannya mengepal menahan kemarahan. Kamu gak punya hak untuk menghakimi aku atau Gio. Bisik Hansa dengan nada penuh emosi. Kamu gak tahu apa yang terjadi, jadi jangan sok tahu dan jangan memfitnah orang tuaku. Mendengar jawaban Hansa, Amel dan teman-temannya terdiam sejenak. Namun, segera mereka kembali tertawa, memandang sebelah mata perasaan Hansa yang semakin terluka. Hansa merasa tidak tahan dengan keributan yang terjadi di kelas. Ia memutuskan untuk pergi keluar agar bisa bernafas lega. Namun, Amel, mantan temannya yang sekarang tampaknya sedang menebar permusuhan, ternyata mengikuti langkah Hansa. Di lorong sekolah yang sepi, Amel menyudutkan Hansa hingga ia terpojok di tembok. Amel menatap Hansa dengan penuh kebencian. Dasar nggak tahu diri, kalau bukan aku yang selama ini menjadi temanmu, kamu pikir ada orang yang mau mendekati kamu? Sok alim, sok baik, padahal munafik. Tuduh Amel tanpa ampun.
Hansa menatap Amel dengan pandangan sinis, kemudian tertawa kecil. Ia mengejek. Hai, sadar dong, siapa di sini yang sok baik, siapa yang munafik? Aku justru bersyukur sudah tidak berteman dengan orang seperti kamu, Amel. Amel terkejut dengan reaksi Hansa yang berani melawannya. Namun, ia tidak mau mengalah. Dengan suara lantang, Amel kembali menyerang Hansa. Kamu berani ngomong gitu ke aku? Kamu ingat, Hansa, aku ini temanmu sejak kamu dijauhi yang lain karena penyakitan. Aku yang selalu ada buat kamu. Tapi sekarang, kamu malah menyombongkan diri seperti orang tak berdosa. Hansa menarik napas dalam-dalam, merasa kesal dengan pernyataan Amel yang jauh dari kenyataan. Ia menatap Amel tajam. Cukup, Amel. Aku sudah muak dengan semua ocehanmu yang tak ada hentinya. Lebih baik kita menjauh dan mengakhiri perselisihan ini. Amel mendengus kesal. Menjauh? Kamu pikir kamu layak menjadi temanku? Hansa memejamkan mata sejenak sebelum menarik tangan Amel, dan kini, keadaan berubah. Amel tersandar ke dinding. Hansa menekannya cukup keras hingga gadis itu meringis kesakitan. Kamu baru saja mencuri kalimat yang seharusnya aku katakan. Lepasin. Ucap Amel dengan suara tersendat karena lehernya terjepit lengan Hansa. Hah! Hansa menghela napas panjang, mengejek Amel dengan nada sinis. Sugar daddy kamu oke juga, ya? Pantas saja, setiap hari mobil yang mengantar kamu ganti-ganti, ternyata. Kirain daddy beneran, ternyata daddy di atas ranjang, ups. Hansa pura-pura keceplosan, ia menutup mulutnya dengan tangan dan menampilkan seringai jahat. Mata Amel terbelalak, wajahnya memerah. Ia terkejut bukan main, tak menyangka Hansa akan mengetahui rahasia yang sudah lama ia simpan rapat-rapat. Amel mengepalkan tangannya, merasakan amarah yang mulai memuncak. Kamu, apa yang kamu bicarakan? Ucap Amel dengan suara gemetar, berusaha mengelak dari tuduhan Hansa. Hansa tersenyum lebar, menatap Amel dengan tatapan menghina. Awalnya aku ingin pura-pura tidak tahu, tetapi kamu tampaknya orang yang tidak tahu diri, sudah aku bilang berhenti menghina orang tuaku, tetapi kamu bersikeras dan memaksaku menjadi orang jahat. Amel, aku tahu dari mana semua barang mewah yang kamu punya ini berasal. Amel menunduk, menahan air mata yang mulai menggenang di matanya. Kamu tidak tahu apa-apa, Hansa. Jangan asal menuduh. Hansa tertawa sinis, mengejek Amel yang kini berdiri di hadapannya dengan wajah penuh air mata. Yakin dah, aku punya buktinya. Jeti, sebaiknya kamu jaga itu mulut, jangan sembarang bicara lagi, ya. Amel merasa terpojok, hatinya hancur mendengar penghinaan dari Hansa. Ia berusaha keras menahan tangis, namun semakin sulit untuk menutupi rahasia yang kini terbongkar di hadapan orang yang paling ia benci selama ini. Amel merasakan tekanan Hansa melemah, ia mendorong dengan kuat, hingga cengkraman Hansa terlepas. Awas kalau sampai kamu menyebarkan fitnah itu, aku tidak akan tinggal diam. Ucap Amel, kemudian dia pergi menjauh dari Hansa dengan perasaan khawatir. Hansa menatap punggung Amel yang pergi dengan perasaan campur aduk. Ia merasa lega telah mengakhiri perdebatan tersebut, namun sekaligus bersedih karena hubungan mereka yang dulu begitu erat kini telah hancur berkeping-keping. Gio merasa gembira saat ia telah resmi direkrut oleh Azam sebagai software developer di perusahaannya. Ia sadar betul bahwa Azam tidak ingin menunjukkan pilih kasih terhadapnya, meski kemampuannya dalam bekerja sudah terbukti jauh lebih baik daripada Brian. Namun, Gio menghormati keputusan Azam dan berjanji pada dirinya sendiri untuk terus berkembang dan bekerja keras demi perusahaan ini. Malam nanti, temui Dedi di restoran, ada hal penting yang mau Dedi bicarakan denganmu. Ucap Azam. Baiklah, kalau begitu, aku mau pulang sebentar. Ucap Gio. Sebelum dipergi, Azam menyerahkan sebuah kantong belanja padanya. Dengan rasa penasaran, Gio segera membuka kantong tersebut dan menemukan sebuah ponsel baru di dalamnya. Ia menatap Azam dengan pandangan penuh tanya, mencoba mencari tahu maksud di balik pemberian tersebut. Azam tersenyum dan menjelaskan. Ini adalah ponsel khusus untuk pekerjaan kamu. Aku ingin kamu selalu terhubung dengan kami dan bisa bekerja dengan efisien menggunakan perangkat ini. Tentu saja bisa kamu gunakan untuk pribadi juga. Gio mengangguk, mengerti maksud Azam. Ia merasa terharu dengan perhatian yang diberikan Azam kepadanya dan berjanji akan menggunakan ponsel tersebut dengan sebaik-baiknya demi kemajuan perusahaan. Dengan semangat baru, Gio siap menghadapi tantangan yang akan datang dan membuktikan pada Azam bahwa keputusan merekrutnya adalah keputusan yang tepat. Gio baru saja tiba di rumahnya sebentar untuk berganti pakaian dan mengambil barang-barang yang diperlukan sebelum segera meluncur menuju restoran tempat janjian dengan Rafael. Sesampainya di sana, seorang pelayan menghampirinya dan menuntunnya menuju ruang pribadi yang kerap digunakan oleh Rafael dan keluarganya. Setelah duduk, Gio melihat ponsel baru yang Azam berikan kepadanya sebagai hadiah. Ia memegang ponsel itu dan mengamati fitur-fiturnya dengan rasa kagum. Benar-benar bagus, sangat jauh berbeda dari ponsel lamaku. Gumam Gio sambil tersenyum. Tak lama kemudian, Rafael memasuki ruangan dengan langkah mantap. Keduanya saling bersalaman dengan erat dan akrab, lalu duduk bersebelahan. Rafael menatap Gio dengan tatapan tajam dan penuh perhatian. Sudah mulai sibuk? Tanya Rafael sambil mengangkat alisnya. Gio mengangguk, tersenyum simpul, dan mulai menuangkan teh hangat ke dalam cangkir yang ada di depannya. Iya, mulai merasakan kesibukan sekarang, Om. Apalagi 2 hari lagi mau ujian akhir. Jawab Gio sambil mendorong tehnya perlahan ke hadapan Rafael. Keduanya lalu terlibat dalam percakapan panjang mengenai rencana-rencana mereka ke depan, penuh harapan dan optimisme. Namun di balik semua itu,
Ada perasaan was-was yang mulai menghantui pikiran Gio, mengingatkannya pada berbagai rintangan dan kerasnya pelatihan fisik yang Azam berikan padanya. Di hari pertama saja, dia sampai pingsan. Di hari kedua latihan, dia merasa besok tidak akan melihat matahari terbit lagi. Di hari ketiga, dia mulai terbiasa. Hari ini, entah kenapa tiba-tiba Rafael datang dan memintanya membatalkan latihan. Habis dari sini, kamu ikut Om ke rumah. Ucap Rafael pada Gio. Gio mengerutkan kening, merasa tak ada keperluan dia ke sana. Ada apa, Om? Bukannya kalian mau ujian? Om tidak mau gara-gara kamu. Anak kesayangan Om sampai tidak fokus. Ucap Rafael. Gio seketika melebarkan senyumnya, ia paham yang dimaksud Rafael, nanti pasti dia akan meminta maaf pada gadis kecil itu. Bab ke-184. Hansa tengah duduk di meja belajarnya yang penuh dengan kertas dan buku-buku tebal. Ia tampak begitu fokus dengan coretan pena di tangan kirinya, mencoba memecahkan rumus-rumus kimia yang rumit. Segelas coklat dingin dan beberapa camilan buah serta biskuit menemani di samping meja belajarnya, menambah semangat belajarnya. Suara ketukan pintu terdengar beberapa kali, namun Hansa yang sedang asyik belajar sama sekali tidak menyadarinya. Konsentrasinya begitu tinggi, seolah tak ada yang bisa mengganggunya. Ketukan pintu itu terus berlanjut, bahkan mulai berubah menjadi gedoran yang lebih keras. Hansa akhirnya tersentak dan menyadari ada seseorang di luar pintu kamarnya. Masuk! Teriaknya dengan nada tinggi, namun tak ada jawaban. Ia mulai merasa kesal karena merasa terganggu, lalu berdiri dan menghampiri pintu kamarnya. Begitu membuka pintu, betapa terkejutnya dia melihat sosok yang telah menghilang beberapa waktu ini. Mata Hansa bergerak ke atas ke bawah memerhatikan. Benarkah orang yang ada di hadapannya ini, Gio? Ini benaran, aku, Pop. Pegang aja kalau tidak percaya. Ucap Gio dengan senyum tengilnya, menawarkan wajahnya untuk diperiksa oleh Hansa. Pada saat ini, barulah Hansa tersadar, dengan jari telunjuknya, ia mendorong kening Gio yang mendekat. Ngapain kamu di sini? Tanyanya dengan nada kesal. Gio menghela nafas panjang. Takutnya ada yang merindukan aku. Jawabnya sambil mengedipkan mata seolah tak peduli dengan pertanyaan Hansa. Hansa mengerutkan keningnya, tak dapat menyembunyikan perasaan campur aduk yang sedang melandanya. Dia bingung, dan juga merasa lega melihat Gio kembali setelah sekian lama mengacuhkannya. Terus kamu mau apa? Kesini. Aku sedang belajar, tidak ingin diganggu. Hansa menatap tajam ke mata Gio, mencari jawaban yang jelas dan masuk akal. Gio menatap mata Hansa yang juga menatapnya, namun Hansa hanya sebentar, tak tahan lama-lama melihat mata tajam itu. Karena sebentar lagi mau ujian, aku mau belajar bareng sama kamu. Kita berdua bisa saling bertukar ilmu. Bagaimana? Tanya Gio dengan satu alis terangkat. Hansa terdiam sejenak, di sekolah, meski anak ini nakalnya sungguh luar biasa, tetapi otaknya bisa dibilang cerdas, apalagi dalam pelajaran fisika dan kimia. Hansa merasa beruntung jika bisa belajar bersama dengannya, untuk itu dia mengangguk setuju. Oke, kamu tunggu di taman samping, kita belajarnya, di sana saja. Ucap Hansa akhirnya setuju. Nggak di kamar kamu, aja. Gio menaik turunkan alisnya menggoda. Tiba-tiba, suara dehaman dari belakangnya, membuat bulu kuduk Gio berdiri. Om. Sapa Gio dengan senyum menampakkan deretan gigi putihnya dengan canggung. Besok, tunggu Om di markas, Om ingin mencoba hasil latihanmu. Ucap Rafael santai, seolah tengah mengajaknya minum kopi. Kemudian ia berlalu pergi dari hadapan Gio yang terkejut. Hansa tersenyum geli melihat reaksi Gio. Yuk, kita ke taman saja. Ajaknya sambil menarik lengan Gio perlahan. Mereka berjalan menuju taman samping. Taman itu cukup luas dan hijau, dengan gazebo bambu yang diletakkan dekat kolam ikan. Kita belajar di sini saja ya. Gio mengangguk, kemudian duduk di samping Hansa. Mereka mulai membuka buku dan berbicara tentang materi yang akan mereka pelajari. Gio terlihat serius, sementara Hansa terkadang menatapnya dengan senyum simpul, teringat ucapan dadinya tadi. Tak lama kemudian, mereka mendengar langkah kaki mendekat. Gio menoleh dan melihat Rafael berjalan ke arah mereka dengan tangan di saku celana. Om, soal spereng, bisakah aku jadi tukang angkut barang saja selama 2 hari? Tanya Gio, mencoba bersikap santai meski jantungnya berdegup kencang. Rafael mengangkat bahu, lalu duduk di bangku di seberang mereka. Tidak, Om kesini memastikan kalian benar-benar belajar. Jawabnya sambil menatap tajam ke arah Gio. Hansa menahan tawa, sementara Gio menelan ludah dan berusaha kembali fokus pada pelajaran. Mereka melanjutkan belajar, dengan Rafael terus mengawasi dari kejauhan, membuat suasana belajar menjadi lebih tegang dan serius. Di kamar hotel yang cukup mewah, hawa dingin dari AC menyejukkan ruangan. Di atas ranjang empuk, seorang gadis muda terlelap dalam pelukan seorang pria parubaya yang jelas-jelas lebih tua darinya. Wajah mereka menunjukkan kelelahan setelah berbagi kenikmatan. Tiba-tiba, gadis itu terbangun dan langsung menatap pria di sampingnya. Om, bisa bantuin aku, enggak? Tanya gadis yang tak lain adalah Amel, sambil memegangi tangan pria itu. Pria yang memiliki dada berbulu itu tersenyum penuh nafsu. Bantuan apa dulu, dan hadiah apa yang akan kamu berikan? Amal mengambil ponselnya dan menunjukkan foto seorang gadis remaja yang cantik. Nah, lihat ini, dia sahabat baikku, dia butuh uang, tapi malu jati seperti aku. Jati, gimana kalau Om bantu dia? Aku yakin Om pasti senang. Mata pria itu membulat sejenak, melihat wajah gadis remaja di layar ponsel. Cantik juga. Tapi, apa yang berikan sebagai imbalannya? Amal menggigit bibirnya, tersenyum penuh rayuan.
Om bisa memberikan dia pada teman Om, atau Om sendiri yang pakai, supaya dia bisa hidup lebih baik. Dan sebagai imbalannya, aku akan melakukan apapun yang Om mau. Deal. Pria itu tertawa, menatap Amel dengan penuh nafsu. Baiklah, aku setuju. Tapi ingat, kamu harus menepati janjimu. Amal mengangguk, meskipun hatinya terasa berat harus tidur lagi dengan pria tua itu. Namun, demi sahabat baiknya ini, dia rela mengorbankan diri. Sore itu mereka kembali bercinta, sementara Amal berharap bahwa apa yang dia lakukan ini dapat menjadi pelajaran hidup untuk orang seperti sahabatnya itu. Kamu akan tahu siapa orang yang kamu lawan. Gumamnya dalam hati, di bawah kungkungan pria tua itu, Amal tersenyum puas. Langit mulai menggelap, pertanda waktu berjalan begitu cepat tanpa terasa. Rafael yang sedari tadi berdiri bersandar di dinding dengan tangan berlipat di dada, tak henti menatap ke arah Gio dan Hanza yang masih serius belajar. Matanya tak berkedip mengamati mereka, mengikuti setiap gerakan tangan mereka yang menulis dan menyelesaikan rumus demi rumus yang sulit. Tiba-tiba, sebuah sentuhan lembut di lengannya membuat Rafael Raflak menoleh. Aisyah, yang tiba-tiba muncul di sampingnya, tersenyum lembut padanya. Aku pikir abang akan membanting aku. Ucap Aisyah dengan nada gurau. Rafael tersenyum tipis, lalu menjawab. Langkah kaki, deru nafas, dan aroma menenangkan, mana mungkin aku tidak mengenali siapa orang yang mendekatiku. Aisyah tertawa kecil dan mendekap lengan Rafael dengan erat. Suamiku benar-benar laki-laki yang hebat. Ucapnya dengan nada bangga. Rafael mengangguk, lalu kembali memperhatikan Gio dan Kanza yang masih asyik dengan pelajaran mereka. Perlahan, senyum kebanggaan terukir di wajah Rafael, menyaksikan betapa tekunya kedua anak itu dalam menuntut ilmu. Aisyah menoleh ke arah Rafael yang sedang mengamati Hansa dan Gio. Senyum lembut terukir di wajah Aisyah, menyaksikan kebahagiaan yang terpancar dari wajah suaminya. Abang sepertinya sangat menyukai anak itu. Ucap Aisyah, menegaskan perasaannya. Rafael mengangguk sambil merengkuh istrinya lembut dan mencium puncak kepalanya. Ya, saat pertama kali melihatnya, aku sudah menyukainya. Dia anak yang unik. Aku suka kepribadiannya. Jawab Rafael dengan suara lembut yang penuh kasih sayang. Aisyah mengangguk penuh pengertian, merasakan cinta yang mendalam dari suaminya terhadap Gio. Tak heran jika Rafael begitu bersikeras untuk membantu anak itu dan menjadikannya sebagai calon suami putri bungsu mereka. Bahkan, suaminya telah membeli sebuah rumah untuk diberikan pada orang tua Gio sebagai tanda kepedulian dan dukungan agar Gio dapat terus belajar dan berkembang. Ya sudah, sekarang abang panggil mereka. Ini sudah maghrib, nanti minta Gio makan malam bersama. Ucap Aisyah, mengusap perlahan pipi suaminya dengan penuh kasih sayang. Setelah mengecup pipi Rafael, Aisyah berbalik dan kembali masuk ke dalam rumah untuk menyiapkan makan malam. Rafael tersenyum mesra sambil menyentuh bekas ciuman istrinya di pipinya, merasakan kehangatan dan kebahagiaan yang tak terhingga. Dengan langkah ringan, ia mendekati Hansa dan Gio yang masih serius dalam belajar. Sayang, sudah malam, besok lagi belajarnya. Ucap Rafael lembut, menarik perhatian kedua remaja itu. Hansa menengok, matanya terbelalak sejenak saat menyadari betapa larut sudah waktu. Semua lampu taman bahkan telah menyala, menambah keindahan suasana malam yang menawan. Iya, Dad. Sahut Hansa dengan suara manja, segera merapikan peralatan belajarnya dan membereskan buku-buku yang berserakan di sekelilingnya. Gio, yang sejak tadi ikut larut dalam buku-buku, mendongak dan tersenyum pada Rafael. Kalau gitu, aku balik dulu, Om. Katanya. Sholat di sini saja, Tante meminta kamu makan malam di sini. Ucap Rafael. Tanpa menunggu jawaban Gio, Rafael mengandeng tangan putrinya masuk ke dalam rumah. Sholat! Sholat! Gio berjalan dengan terus bergumam sendiri. Di meja makan, pelayan telah menata piring, gelas, dan berbagai hidangan lezat yang mengundang selera. Hanza dan Gio duduk di berdampingan, sementara Aisyah mengambil tempat di seberang meja sebelah kanan suaminya. Yang lain pada kemana? Umi? Tanya Hanza yang tak melihat keberadaan kakak-kakaknya. Azam sama Nara, di rumah sakit. Sedangkan Ara sama Brian kayaknya masih nginap di hotel. Jawab Aisyah. Hanza mengangguk, kemudian acara makan malam itu berjalan dengan pancar. Gio memerhatikan bagaimana hangatnya suasana saat makan malam itu, dia pikir, keluarganya sudah cukup harmonis di tengah hidup yang serba kekurangan. Tetapi ternyata, di rumah orang kaya seperti Rafael, dia masih menyempatkan diri untuk makan bersama keluarga alih-alih janjian dengan kolega, dan juga Gio tak sangka. Rafael yang tampak garang itu, bisa menjadi imam untuk anak dan istrinya. Bab ke-185. Hanza melangkah keluar dari ruang ujian dengan wajah ceria. Ujian hari ini cukup mudah, dan dia merasa optimis untuk hari-hari berikutnya. Gio juga nampak tenang setelah keluar dari ruang ujian. Hanza ingin mengajak anak itu untuk belajar bersama lagi, tapi tiba-tiba saja Gio menghilang secepat kilat saat bel berbunyi. Kemana lagi, dia? Gumam Hanza sambil telinga-celinguk mencari keberadaan Gio. Tak lama kemudian, Amal lewat bersama temannya sambil berbicara dengan suara cukup keras. Hei, kamu sudah dengar? Katanya Gio si berandalan itu, sedang bertengkar dengan OSIS di gang samping sekolah. Anak itu benar-benar. Hanza tidak sempat mendengar lebih lanjut, karena ia langsung berlari menuju gang samping sekolah. Sesampainya di sana, ia melihat kerumunan remaja yang sedang berkelahi, tetapi dia tidak melihat keberadaan Gio. Hanza berdiri agak jauh dari kumpulan remaja itu, mencoba mengendalikan rasa panik yang mulai merebak dalam hatinya. Gio, Gio. Panggilnya pelan, berharap suara kecilnya bisa terdengar di antara riuh rendah orang-orang yang sedang berkelahi. Tiba-tiba, dua orang berseragam pengawal mendekatinya. Salah satunya,
Seorang pria dengan wajah yang sangat sangar dan tubuh kekar, berkata dengan suara berat. Nona, tuan kami ingin menemui Anda. Hansa menoleh dan berkata, siapa tuanmu? Tanyanya, dengan suara yang cukup tenang. Anda tidak perlu banyak tanya, ikut saja. Jawab laki-laki sangar itu, sambil meraih pergelangan tangan Hansa dengan kuat. Hansa merasa terintimidasi, namun ia tidak ingin menunjukkan rasa takutnya. Hansa menatap tajam ke mata sang pengawal, lalu berkata dengan suara mantap. Saya tidak akan pergi sebelum Anda memberitahu siapa tuan Anda dan apa yang dia inginkan dariku. Pria berwajah sangar itu menatap balik Hansa dengan tatapan tajam, lalu tersenyum sinis. Baiklah, Nona, jika Anda begitu ingin tahu. Tuan kami adalah penguasa kota ini, dan dia ingin bertemu dengan Anda karena tertarik pada kecantikan Anda. Kedua pengawal yang bermaksud membawa Hansa segera mengendurkan cengkraman mereka saat mereka melihat pisau kecil meluncur dengan cepat ke arah mereka. Dalam sekejap, pisau itu menusuk salah satu tangan pengawal tersebut, membuatnya menjerit kesakitan. Jari salah satu pengawal terlepas dari tangan Hansa dan terjatuh di tanah, membiarkan darah segar menetes di tanah. Hansa menatap dengan terkejut, ketakutan memenuhi matanya yang terbelalak. Tak lama, dua pengawal bayangan muncul entah dari mana, mereka menghadang di antara Hansa dan pengawal yang terluka. Wajah mereka tertutup, hanya matanya yang terlihat tajam dan siap melindungi Hansa dari bahaya. Nona, sopir sudah menunggu, saya akan mengantar Anda. Ucap salah satu pengawal bayangan, bersikap sopan dan tegas. Dia menoleh ke arah Hansa, memberi isyarat agar dia merasa aman dan bisa mengikuti mereka. Hansa mengangguk pelan, merasa lega dan bersyukur atas kedatangan pengawal bayangannya yang tepat waktu. Dia mengikuti mereka dengan hati-hati, menjauh dari pengawal yang terluka dan masih meringis kesakitan. Hansa tahu bahwa tugas mereka melindunginya, tapi tidak ia duga akan melihat adegan berdarah hari ini. Apa mereka harus sekejam itu? Jari yang putus itu pasti sangat sakit. Rafael dan Gio berdiri di tengah-tengah markas yang dipenuhi oleh anak-anak didik Rafael dan Azam. Suasana sangat ramai dan hiruk-pikuk, namun dua laki-laki berbeda usia itu tetap fokus pada spereng yang mereka lakukan. Mereka saling adu kecepatan, ketangkasan, dan kekuatan satu sama lain, bergerak lincah seolah tak ada yang bisa menghentikan mereka. Keringat bercucuran dari tubuh mereka, membasahi pakaian yang mereka kenakan. Namun, wajah mereka tak menunjukkan rasa lelah sama sekali. Justru, semakin lama mereka bertarung, semakin bersemangat mereka. Mata Rafael yang tajam menatap lawannya, sementara Gio memperlihatkan senyum percaya diri. Rafael melancarkan serangkaian pukulan ke arah Gio yang berusaha sekuat tenaga untuk menghindar dan membalas serangan. Namun, beberapa pukulan Rafael berhasil mendarat di tubuh Gio, membuat remaja itu tersungkur ke tanah. Rafael segera mengambil kesempatan ini untuk melancarkan serangan berikutnya. Namun, tepat ketika Rafael hendak menyerang Gio yang terkapar, tiba-tiba Raki datang menghentikan mereka. Tuan! Suara Raki terdengar sedikit berat. Rafael segera menghentikan gerakannya, ia mengulurkan tangan dan Gio menyambutnya dengan erat. Keduanya berjalan menuju Raki yang tampak tak sabar. Udara yang semula terasa panas kini terasa dingin. Ada apa? Tanya Rafael sambil menerima handuk dan air yang Raki berikan. Wajahnya tampak serius, mencoba memahami situasi yang sedang terjadi. Si kembar membawa dua mangsa. Jawab Raki singkat, dengan nada datar. Matanya terus mengawasi gerak-gerik Rafael dan Gio, menunggu reaksi mereka. Gerakan tangan Rafael yang sedang mengelap keringat tiba-tiba terhenti. Ia langsung menoleh pada Gio, matanya menunjukkan ketenangan seolah tak terusik dengan berita itu. Si kembar adalah pengawal bayangan IC, jika mereka pulang membawa mangsa. Kamu tahu itu artinya apa? Gio mengepalkan tangannya dengan kuat, sehingga urat-uratnya terlihat jelas. Amarah mulai memenuhi hatinya, mengetahui ada sesuatu yang tidak beres. Dia pasti dalam ketakutan. Orang gila mana yang begitu berani mengganggunya? Di mana mereka? Tanya Rafael. Ikuti saya, Tuan. Ucap Raki memandu Rafael dan Gio. Mereka berjalan cepat menuju tempat di mana kedua pria kekar yang mengganggu Hansa berada. Begitu sampai di sebuah ruangan yang sempit dengan cahaya lampu redup, mereka langsung terkejut melihat kondisi kedua pria tersebut. Wajah mereka sudah babak belur, penuh memar dan luka lebam, serta beberapa gigi yang patah. Jari-jari mereka terlihat tak lagi utuh, beberapa bahkan tampak patah dan bengkok tidak wajar. Gio merasa ngeri melihat pemandangan itu. Meskipun dia dikenal sebagai remaja nakal dan berandalan, dia belum pernah melakukan hal sekejam ini dalam hidupnya. Wajahnya tampak pucat dan matanya membelalak, seolah tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Siapa yang memberikan perintah? Tanya Rafael dengan nada tegas dan dingin. Suaranya menggema di sekitar mereka, membuat Gio merinding. Para pria kekar itu tampak bungkam dan takut. Mereka berusaha menutupi rasa sakit yang mereka rasakan, namun wajah mereka tetap menunjukkan betapa kesakitan mereka. Mereka tidak mau mengaku. Tuan, jawab Raki dengan ekspresi serius. Tampaknya, orang di balik ini lebih berkuasa dan mereka takut akan konsekuensi yang akan dihadapi jika mengkhianati perintah. Kalian tidak mau mengaku? Tanya Rafael, dan keduanya masih sama, dia menutup mulut. Baiklah, Raki, bawa Gio keluar. Aku sendiri yang menginterogasinya. Ucap Rafael sambil meregangkan tangannya. Raki segera membawa Gio keluar, berjaga di depan pintu yang tertutup, tak lama terdengar suara jeritan, suara-suara pukulan, hantaman, dan tendangan mengisi seluruh ruangan, wajah Raki tampak tenang, tak menunjukkan reaksi apapun. Berbeda dengan Gio, remaja itu, sedikit gemetaran di setiap jeritan yang terdengar.
Pada saat ini, dia baru benar-benar menyadari kalau Rafael memang bukan orang sembarangan. Seperang yang mereka lakukan tadi hanya sebagian kecil peringatan ringan yang laki-laki itu berikan. Jika Rafael benar-benar marah, tak dapat Joe bayangkan entah jati apa kedua orang itu sekarang. Raki menyadari kecemasan Joe, tetapi dia hanya mengamati tanpa berkata apapun, sebab Joe memang ingin Rafael latih selain dari cara bertarungnya. Yang paling terpenting, membuat mentalnya kebal dan tak takut apapun bahaya yang menghadang. Tak berapa lama, Rafael keluar dari ruangan. Raki dengan sigap memberikan sapu tangan. Joe melihat kedua tangan Rafael penuh darah. Entah semengerikan apa kondisi kedua orang itu saat ini. Kirimkan hadiah ini pada Pak Agung. Kau sendiri yang mengantarnya langsung, jangan membuatnya kecewa. Ucap Rafael pada Raki. Raki segera mengangguk. Seingat Raki, Pak Agung pernah menyewa pengawal pada mereka. Dan dia adalah seorang yang cukup berpengaruh. Kenapa dia bisa melakukan hal ini? Apa dia sengaja mencari permusuhan dengan Rafael? Tetapi untuk apa? Sekelebat pertanyaan muncul di benak Raki. Namun, dia yakin tuannya telah mengetahui apa yang terjadi. Rafael melirik Gio, mungkin pengamatan Gio telah membuahkan hasil, sehingga ia kini paham arti dari tatapan itu. Gio segera mengikuti langkah kaki Rafael menuju keluar. Mereka masuk ke dalam mobil di mana sudah ada sopir menunggu. Gadis yang pernah berteman dengan Esi, pasti berhubungan dengan masalah ini, kamu selidiki dan selesaikan dengan rapi. Ingat, kamu masih pelajar saat ini, jika harus melakukan kekerasan, biarkan pengawal yang melakukannya. Ucap Rafael. Gio tersentak sejenak. Gio, Om tidak pernah menoleransi siapapun jika sudah berhubungan dengan keluarga. Jadi, kali ini Om ingin melihat bagaimana kamu akan melindungi putri, Om. Tambah Rafael tanpa melihat pada Gio. Gio menelan ludahnya. Dengan adanya masalah ini, dendam lama dan kebencian yang ada dalam hatinya, bisa ia lampiaskan saat ini juga. Om tenang saja, aku tidak akan mengecewakan, Om. Aku akan buktikan kalau aku layak, dan aku bisa melindungi orang yang aku sayangi. Ucap Gio. Matanya memancarkan api penuh tekad dan percaya diri. Baguslah, sekarang kamu pergilah. Di angka jam 9, ada sebuah mobil menunggu di sana. Sopir yang membawamu pergi adalah seorang petarung, kamu bisa menggunakan dia saat diperlukan. Ucap Rafael. Gio mengangguk, mobil Rafael langsung pergi begitu ia turun. Seperti yang Rafael katakan, Gio melihat mobil hitam mewah menunggunya di sana. Gegas ia berlari dan masuk ke dalam mobil. Ada sedikit semangat yang menggebu dalam dadanya ketika mendapat kepercayaan ini dari Rafael. Namun yang membuat dia begitu bersemangat adalah dalam melindungi gadis yang kelak akan ia jadikan menantu bagi ayah dan ibunya.